Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Alfendri. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas manajemen SDM 2. Nah, yang saya angkat adalah kasus PHK massal di startup dan manajemen SDM. Mungkin pendahuluannya adalah fenomena PHK massal di startup dengan fokusnya pada manajemen SDM, kebutuhan strategis dalam menjaga keberlangsungan bisnis di era kompetitif, serta analisis kasus dari Indonesia dan internasional. Oke. Konsep yang penting manajemen SDM yaitu pertama ada SDM sebagai aset utama dari syarat menghadapi tekanan pertumbuhan cepat, ketidakpastian pasar membuat SDM sangat krusial. Terus ada juga manajemen SDM yang paling efektif. Pentingnya ini untuk memastikan perekrutan yang tepat, menjaga budaya positif dan mengembangkan kompetensi karyawan. Terus ada manajemen SDM membantu adaptasi bisnis. SDM berperan kunci dalam membantu startup beradaptasi dengan perubahan cepat dalam bisnis pasar. Nah, keempat, ada risiko kegagalan manajemen SDM. Kegagalan mengelola SDM dapat menyebabkan kehilangan talenta, konflik internal, dan PHK massal. SDM sebagai kunci keberlangsungan startup. Studi studi ini menunjukkan strategi sangat berperan dalam efisiensi biaya dan kelangsungan hidup startup. Oke, definisi masalah PHK di startup itu adalah definisi PHK massal, pemutusan hak kerja secara besar-besaran dalam jangka waktu singkat yang terdata luas. Ada risiko utama PHK di startup adalah ketidakpastian pendanaan, modal bisnis tidak stabil, manajemen SDM yang kurang matang menjadi faktor risiko. Tujuan analisis ini ada masalah SDM adalah mendeteksi akar masalah PHK, masal untuk mengambil tindakan perbaikan dalam manajemen sumber daya manusia. Dampak negatif dari PHK massal adalah menurunkan moral dan produktivitas karyawan, reputasi buruk, serta hilangnya inovasi dan keunggulan kompetitif. Studi kasus PHK lokal adalah PHK massal terjadi pada masyarakat besar Indonesia pada periode 2002 sampai 2004 menurut studi kasus lokal. Oke, matriks dalam statistik utama PHK startup adalah card workers, persentase layoff report terhadap sebanyak 20%, terus ada employee affected itu ada 1.000, cost savings, prediksi saving eh, bisa sebesar sampai 50 miliar, manajemen change itu ada di 30%, productivity yang jatuh, estimasi productivity yang sangat turun itu sampai 60%. Oke, analisis akar penyebab gagalan manajemen SDM pada startup, kelemahan internal, proses perekrutan tidak selektif, ancaman eksternal, ketidakpastian pendanaan, tekanan kompetitif yang tinggi, kesalahan manajemen SDM, kurangnya pengukuran kinerja, transparansi dalam manajemen, hasil kritis, PHK massal menunjukkan kegagalan dalam pengelolaan risiko SDM. Oke, studi kasus PHK massal yang ada beberapa di Indonesia mungkin salah satunya. Tokopedia, TikTok, TikTok Shop, PHK besar. PHK 450 karyawan sekitar 9% akibat rekonstruksi cepat dan tidak adanya SDM yang berkelanjutan. JDID, JD.ID lakukan efisiensi besar. 200 karyawan PHK karena komunikasi internal lemah dan proses kontrol kinerja yang tidak optimal. WeWork PHK Massive 2019, model bisnis agresif tanpa manajemen SDM matang memicu krisis organisasi dan PHK besar. Pelajaran kegagalan manajemen SDM, kurangnya strategi pengembangan SDM menyebabkan ketidakmampuan merespon kebutuhan bisnis secara berkelanjutan. Oke. Perbaikan strategi manajemen SDM startup, yaitu adalah rekrutmen tepat dan terukur, gunakan kompetisi dan budaya fit sebagai kriteria utama untuk meningkatkan kualitas rekrutmen. Pengembangan budaya perusahaan, bangun komunikasi terbuka dan kolaboratif untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif. Pelatihan dan pengembangan, fokus pada peningkatan keterampilan adaptif karyawan agar dapat menghadapi perubahan industri. Monitoring kinerja berbasis data, terapkan KPI, udah pasti itu, evaluasi berkala juga, perencanaan SDM holistik, proyeksi kebutuhan SDM sesuai roadmap bisnis dan skenario risiko yang mungkin terjadi, dan manajemen krisis SDM. Siapkan rencana kontingensi dan strategi komunikasi efektif dapat menghadapi kondisi darurat. Oke, kontrol cara memantau penjagaan perbaikan SDM permanen, monitoring dan substansi improvement HR melalui matriks dan evaluasi berkelanjutan. Turnover 12%, melacak perputaran karyawan secara berkala, 85% kepuasan perusahaan kerjanya mengukur tingkat kepuasan karyawan.
90% efektivitas pelatihan SDM, evaluasi hasil pelatihan karyawan. Empat audit per tahun, jadi kurang lebih 3 bulanan untuk audit HR-nya, evaluasi rutin, proses rekrutmen dan kinerja 360 derajatnya, feedback menyeluruh, melibatkan karyawan dengan manajemen. 100% kebajikan adaptif, yaitu review kebijakan, penyelesaian kebijakan sesuai hasil monitoring. Ringkasan dalam pelajaran utama dari studi kasus PHK massal yaitu ada sinyal kegagalan manajemen, PHK massal di startup mencerminkan kurangnya strategi dalam manajemen SDM yang memadai. Terus ada perencanaan proaktif, pentingnya perencanaan SDM yang cermat dalam menghadapi dinamika di industri startup. Rekrutmen yang tepat dan pengembangan budaya perusahaan adalah kunci untuk kesuksesan jangka panjang. Kerangka jadi kerja DMIEC, menerapkan kerangka kerja DMIEC dan membantu startup dalam memperbaiki proses manajemen. Mungkin dari saya penutupan dan kontak presenter. Terima kasih atas partisipasinya. Eh, Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau mungkin kurang benar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.